Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat, rekan-rekan semua dimanapun berada, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih resume ataupun masih kita sama-sama bahas tentang buku Sudah Benarkah Sholatku yang dikarang ataupun ditulis oleh Dr. Aam Amiruddin. Bagi sahabat semua yang belum menyaksikan video sebelumnya, saya sudah membuat satu video sebelumnya. Kita baru sampai bab pengantar dan pembuka toharoh, dimana di buku ini sebelumnya sudah disampaikan di pengantarnya bahwa buku ini dibuat agar kita bisa memahami dan memaknai sholat kita dengan lebih benar sesuai dengan dalil-dalil yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Baik, kita lanjutkan pada bab sekarang. Kita akan mulai masuk kembali kepada bab toharoh atau bab bersuci. Kemarin juga sudah disampaikan bahwa untuk untuk bersuci ini kita sudah sampaikan di buku ini disebutkan bahwa ini mengutip hadis dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya miftahus sholatit tuhuru, kunci sholat adalah bersuci. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang keutamaan bersuci. Di buku ini ada di halaman 4 sampai ke 6 untuk keutamaan bersuci. Yang pertama, untuk keutamaan bersuci di dalam buku ini disampaikan, yang pertama adalah untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Kemudian keutamaan bersuci selanjutnya yaitu yang kedua adalah syarat sahnya sholat. Bersuci merupakan salah satu syarat sah sholat, karena tidak akan diterima sholat seseorang jika ia tidak berwudu. Dalam hal ini bersuci terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo'a. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian seorang di antara kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Kemudian selanjutnya untuk keutamaan bersuci di sini disebutkan adalah untuk membersihkan dosa. Setiap tetesan air wudu yang membasahi anggota wudu kemudian mengalir darinya, maka dosa kecil yang kita lakukan pun akan ikut mengalir bersamaan dengan air wudu itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang artinya barang siapa berwudu dengan sempurna, maka dosa-dosanya keluar dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Kemudian di riwayat yang lain juga disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bila seorang muslim berwudu lalu ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa yang ia lihat dengan kedua matanya bersama turunnya air. Bila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa yang dilakukan kedua tangannya bersama turunnya air. Bila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa yang dikarenakan setiap langkah yang ia lakukan bersama turunnya air, sehingga ia bersih dari segala dosa. Selanjutnya keutamaan bersuci yang keempat yaitu sebagai identitas umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat.
identitas khusus yang kita miliki sebagai umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat ialah memiliki wajah, tangan, dan kaki yang bercahaya karena adanya bekas wudhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telagaku lebih jauh daripada jarak kota Ailah dan kota Aden. Sungguh ia lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu yang dicampur susu, dan cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang. Aku mengusir manusia darinya seperti seorang laki-laki yang mengusir unta orang lain dari telaganya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau akan mengenali kami pada hari itu? Beliau menjawab, ya, kalian akan memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari umat lain. Engkau akan datang kepadaku dengan wajah, tangan, dan kaki yang bersinar karena bekas wudhu. Baik, itu ya sahabat, jadi keutamaan bersuci itu tadi dalam buku ini disebutkan ada 4. Yang pertama tadi meraih cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tadi Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian sebagai syarat sahnya sholat, sebagaimana salah satu hadis Nabi, yaitu yang diriwayatkan, ini hadisnya muttafaq alaih, yaitu tidak akan diterima ataupun tidak akan sah sholat salah seorang di antara kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Kemudian yang ketiga adalah keutamaannya itu untuk membersihkan dosa, dan yang terakhir adalah sebagai identitas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan lagi di buku ini selanjutnya setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan bersuci. Nah, tentu bersuci ini membutuhkan sebuah media ataupun alat. Nah, di buku ini dijelaskan apa saja sih alat untuk bersuci. Alat yang bisa digunakan untuk bersuci ialah air dan tanah. Namun, yang paling utama tetaplah air. Akan tetapi, jika kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bersuci dengan air, maka bisa menggunakan tanah. Lalu air dan tanah seperti apa yang bisa digunakan bersuci? Nah, ini pertanyaannya ya. Air dan tanah yang seperti apa yang bisa digunakan untuk bersuci? Karena air dan tanah banyak ragamnya. Kita akan bahas dulu yang pertama adalah air untuk bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air sebagai sumber bagi kehidupan manusia. Dengan air Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menghidupkan tanah yang tandus. Sebagaimana firman-Nya, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Quran Surat An-Nur ayat ke-45. Kemudian ada juga dalil di ayat Al-Quran Surat Al-Anfal ayat ke-11. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan hujan dari langit kepadamu untuk menyucikanmu. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan air hujan sebagai alat bersuci. Nah, apakah hanya air hujan saja untuk alat bersuci? Tentu tidak ya, karena seluruh air hujan yang turun ke bumi akan diserap oleh tanah dan menjadi cadangan air bersih. Karena itu seluruh air yang ada dalam tanah bisa jadi berasal dari air hujan, sehingga seluruh air yang keluar dari tanah bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian bagaimana dengan air laut? Air laut pun bisa digunakan sebagai alat bersuci, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut. Wat-tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Berdasarkan ayat dan hadis tadi bisa disimpulkan bahwa ada 2 jenis air yang dapat dipakai untuk bersuci, yaitu air laut dan air hujan. Tentu air hujan ini dengan segala turunannya ya sahabat. Jadi ada air sumur, ada air sungai,
kemudian mata air, salju, dan sebagainya. Jadi meskipun disebutkannya tadi ya air hujan, karena sebetulnya memang seluruh air yang ada di daratan itu, yang ada di muka bumi itu pada dasarnya adalah bersumber dari air hujan yang itu diserap jadi mata air, jadi air sungai gitu ya. Kemudian kapan air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci? Nah, apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci? Nah, apabila salah satu sifatnya seperti rasanya, baunya, dan warnanya berubah karena najis, nah itu maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, batasan ini merujuk pada hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh apapun kecuali jika berubah bau, rasa, atau warnanya. Di sini juga disampaikan bahwa sebetulnya hadis ini dhaif atau lemah. Tetapi karena ditunjang oleh hadis lain yang semakna dan juga dibutuhkan sebagai pembatas kesucian air, maka hadis ini dapat diamalkan. Bagaimana jika air yang akan digunakan untuk bersuci terdapat perubahan pada sifat murninya atau bercampur dengan yang bukan najis? Misalnya bercampur dengan gula, soda, kopi, dan yang lainnya. Mengenai hal ini, para ulama memisahkannya dalam beberapa bahasan sebagai berikut. Nah, ini jadi untuk tadi kan kalau tadi disebutkan air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci itu air yang tercampur najis gitu ya, berubah rasa, bau, dan warnanya itu karena najis. Nah, bagaimana kalau berubah rasa, bau, dan warnanya itu karena bukan zat yang dia itu najis, seperti misalkan air kopi gitu kan, kemudian air teh, apakah itu bisa digunakan untuk bersuci? Nah, di sini tadi ya seperti disampaikan bahwa para ulama memisahkannya dalam beberapa bahasan. Yang pertama adalah air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang tersisa dalam sebuah bejana setelah sebelumnya dipakai wudhu atau mandi. Dengan kata lain, air musta'mal adalah air yang terpercik oleh sisa air yang dipakai wudhu atau mandi. Jadi kalau zaman dahulu itu kan di zaman Nabi itu tentu jarang sekali ada mata air yang mengalir ya. Jadi untuk berwudhu itu menggunakan bejana atau ember-ember ya. Kalau kita kan sekarang ada air keran gitu ya, menggunakan keran mengalir. Nah, kalau zaman dulu tentu menggunakan bejana ya, menggunakan ember lah kalau di kita sekarang. Ada dua pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa air musta'mal tidak bisa digunakan untuk bersuci. Alasannya merujuk pada riwayat berikut. Rasulullah SAW melarang seorang perempuan mandi dengan air bekas laki-laki atau laki-laki mandi dengan air bekas perempuan. Hadis ini menegaskan bahwa air yang telah terpercik oleh bekas air wudhu atau mandi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Pendapat kedua menyatakan bahwa air musta'mal bisa digunakan untuk bersuci. Alasannya tercantum dalam keterangan berikut ini. Rasulullah SAW mandi dengan air bekas Maimunah atau istri beliau. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah mandi besar menggunakan bekas atau sisa air yang pernah dipakai istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa air musta'mal bisa digunakan untuk bersuci karena air tersebut hanya terpercik oleh bekas wudhu atau mandi, bukan ternodai najis. Di antara dua pendapat ini, manakah yang paling kuat alasannya? Mari kita analisis dari segi kualitas periwayatannya. Hadis yang dijadikan landasan oleh pendapat pertama diriwayatkan oleh Abu Dawud. Para ahli hadis mempersoalkan segi kesohihan riwayatnya. Sementara itu, hadis yang dijadikan landasan oleh pendapat kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semua ahli hadis menilai status hadisnya sangat sahih.
Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa pendapat kedua lebih kuat alasannya dibandingkan dengan pendapat pertama. Jadi kesimpulannya untuk air mustakmal, tadi air yang terperciki ataupun air yang bekas wudhu atau mandi gitu ya, bisa digunakan untuk bersuci, baik itu untuk wudhu ataupun mandi besar. Kemudian yang selanjutnya adalah air yang terkandung dalam buah-buahan. Nah, ini seperti air air kelapa, air gula, air tebu ya, air jus, air-air yang ada di dalam buah-buahan. Maka mengenai air jenis ini para ulama tidak banyak mempermasalahkannya, artinya semua ulama sepakat bahwa air ini tidak layak digunakan untuk bersuci gitu ya. Jadi kita tidak boleh untuk bersuci dengan air kelapa atau dengan air jeruk ya, dengan es jeruk gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian air yang dicampur dengan benda yang larut, meski benda dalam air itu bukan kotoran atau najis, misalnya tadi ya sirup, susu atau kopi, air jenis ini pun tidak dapat dipakai untuk bersuci karena sifat murni airnya telah berubah. Ini juga sama ya, tadi kita tidak diperkenankan untuk bersuci menggunakan kopi gitu ya. Selain jadi hitam nanti gitu ya, juga ya tidak menyucikan gitu ya. Kemudian selanjutnya air yang bercampur dengan najis, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pada dasarnya air tetap suci dan tidak dapat terkena najis apapun kecuali jika berubah salah satu sifatnya, yaitu warna, rasa, dan baunya. Apabila najis yang bercampur dengan air itu tidak membawa perubahan pada sifat air-air tersebut, maka air tersebut masih bisa dipakai untuk bersuci. Namun jika air yang terkena najis itu berubah salah satu sifatnya, yaitu warna, rasa, atau baunya, sudah dipastikan air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah ini ya, misalkan ada air kolam gitu ya, ada kotoran burung gitu ya, ataupun najis kotoran manusia katakanlah gitu ya, di suatu kolam yang besar, tetapi si kolam itu tidak berubah rasanya, airnya ya tidak berubah rasanya, baunya, warnanya, juga itu masih bisa digunakan untuk bersuci gitu ya. Yang tidak diperbolehkan untuk bersuci itu yaitu air yang mengalami perubahan rasa, bau, dan warna. Itu ya, jadi tadi untuk air-air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci itu ada tadi air mustakmal itu diperbolehkan dengan dua keterangan tadi. Secara kesimpulannya air mustakmal diperbolehkan untuk bersuci. Kemudian air yang terkandung dalam buah-buahan tadi, air kelapa, air jeruk dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian air yang dicampur susu, kopi, dan lain-lainnya juga tidak diperbolehkan. Kemudian juga air yang bercampur najis ini masih kondisional, artinya jika air itu tidak mengalami perubahan rasa, bau, dan warna, itu masih diperbolehkan ataupun sah untuk bersuci. Kemudian jika ada perubahan maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian setelah kita membahas air, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Dijadikan buatku tanah untuk tempat sholat dan bersuci. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap tanah di muka bumi bisa menjadi alat untuk bersuci. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Bertayamumlah dengan debu yang bersih jika kamu tidak memperoleh air. Menurut ahli bahasa, sa'ida atau sa'id artinya debu. Ada pula yang mengartikan sebagai segala sesuatu yang ada di permukaan bumi seperti debu, pasir, dan lainnya. Rasulullah SAW pernah bertayamum dengan menepukkan kedua telapak tangannya pada dinding. Ini ada di hadis riwayat Abu Daud ya, yang diriwayatkan Abu Daud. Rasulullah SAW datang dari arah Jamban, lalu beliau berjumpa dengan seorang lelaki di dekat sumur Jamal.
Lelaki itu mengucapkan salam kepadanya, namun beliau tidak menjawab salam tersebut hingga beliau menghadap dinding dan meletakkan tangannya pada dinding itu. Beliau kemudian mengusap wajah dan kedua tangannya. Setelah itu Rasulullah SAW menjawab salam. Melihat keterangan di atas, maka tanah yang dimaksud berupa debu. Jadi kita bisa bersuci dengan menepukkan tangan pada permukaan apapun yang diyakini terdapat debu, seperti dinding di kamar, dinding pesawat, kursi mobil, bahkan pada bantal. Baik sahabat semua, kita cukupkan dulu untuk pembahasan kita kali ini. Tadi berarti untuk bab bersuci kita sudah membahas. Tadi yang pertama adalah hari ini kita membahas keutamaan bersuci. Tadi ada 4 keutamaan bersuci, kemudian alat-alat untuk bersuci berupa air dan tanah. Tadi juga kita sudah sampaikan bahwa air apa saja yang bisa digunakan bersuci, air yang boleh dan tidak boleh. Kemudian tadi terakhir kita membahas mengenai tanah yang bisa digunakan untuk bersuci. Baik, terima kasih sahabat semua. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Nanti kita akan masih membahas bab tentang toharoh atau bersuci, dan pembahasannya ini akan kita pelan-pelan saja agar poin-poinnya tetap kita bisa simak dengan baik. Jika ada saran atau masukan mengenai videonya ataupun tata cara penyampaian, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kekeliruan silakan juga untuk dikoreksi. Kita terbuka untuk koreksi. Dan disclaimer lagi bahwa yang saya sampaikan ini berdasarkan ataupun hanya menyampaikan dari buku Sudah Benarkah Sholatku, karya ataupun yang ditulis oleh Dr. Amiruddin MSI. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.